Di dunia sekarang, kita menghabiskan banyak banget waktu untuk mencoba menyesuaikan diri. Mungkin ini minggu pertama kamu di sekolah baru dan kamu ingin sekali mendapatkan teman, katakan. Atau kamu sedang wawancara kerja dan kamu nggak begitu yakin apakah kamu memenuhi syarat apa enggak. Dan hal yang sangat wajar bagi kita, orang-orang normal adalah untuk meragukan kemampuan diri kita sendiri. Apalagi ketika kita mulai meninggalkan zona nyaman. Dan orang-orang bilang just fake it until you make it. Dan mungkin beberapa orang berpikir ini adalah cara kita untuk melakukan apapun untuk mewujudkan impian kita. Dan mungkin ini bakal beresiko kehilangan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Tapi apakah kalian tahu Steve Jobs ketika menampilkan presentasinya tentang iPhone, banyak hal yang dilebih-lebihkannya. Padahal nggak tahu itu tuh bakal berjalan dengan baik dan bakal berfungsi dengan baik apa enggak. Just fake it until you make it. Dan Donald Trump ketika ingin naik ke kursi presiden, dia menghilangkan citranya sebagai pengusaha sukses. Dan dia membuat merek pribadi yang begitu sukses, hingga uang yang dia hasilkan menutupi semua kegagalan-kegagalan bisnis sebelumnya. Dan pada akhirnya dia menjadi presiden. Walaupun hal ini sebenarnya tidak semuanya positif. Artinya, berpura-puralah saja dulu sampai kamu menjadi seperti itu. Ini tentang mentalitas, bagaimana kepercayaan diri kita bangun. Halo semuanya, selamat datang di channelku, Zahid di sini. Buat kamu yang masih baru di sini, kenalin, aku Zahid. Aku seorang mahasiswa di University of Jordan. Aku memiliki hobi baca hal-hal yang baru gitu dan suka membahas self-improvement. Apapun itu terkait journey pengalaman, pemikiran yang aku alami dan hal-hal baru yang aku dapatkan dari banyak orang. Oke, di sini aku ingin menjelaskan 2 poin utama. Yang pertama, tentang percaya diri. Dan yang kedua, aku bakal bahas bagaimana kita keluar dari zona nyaman dalam beberapa menit ke depan. So, siapa di sini yang pernah merasa nggak percaya diri? Kamu ngerasa kayak minder pas harus tampil di depan orang banyak? Atau ragu saat mencoba hal baru? Takut saat keluar dari zona nyaman? So, hari ini aku bakal bahas salah satu teknik yang mungkin terdengar simple, tapi powerful banget. Yaitu apa? Fake it until you make it. Aku bakal ngobrol tentang gimana teknik ini bisa bantu kamu membangun kepercayaan diri. Sebenarnya konsep ini bukan cuma soal pura-pura jadi orang lain, tapi lebih ke bikin dirimu jadi versi terbaik yang udah ada di dalam diri kamu. Jadi, dari mana sih asalnya ide ini? Secara singkat, fake it until you make it artinya bertindak atau berpikir seolah-olah kamu tuh sudah punya kepercayaan diri atau kemampuan yang sebenarnya tuh kamu belum benar-benar kuasai. Misalnya, kalau kamu ngerasa nggak jago public speaking nih, kamu pura-pura aja seolah-olah kamu tuh jago. Dengan begitu, otak kamu akan terbiasa dengan situasi tersebut dan lama-kelamaan kamu bakal jadi benar-benar percaya diri. Percaya nggak? Sini aku kasih gambarannya. Ekspresi kita menunjukkan apa yang ada di diri kita. Nonverbal, gestur tubuh itu 70% memiliki penilaian terhadap diri kita. Artinya gini, orang-orang 70% akan melihat gestur tubuh kita. Kamu nih yang nonton video ini, secara tidak sadar kamu sedang dipengaruhi oleh nonverbal yang aku tampilkan di layar ini. Bahkan aku sendiri terpengaruh oleh hal itu. Artinya kalau dari dalam diri kamu aja nggak pede, nggak bisa dibuat fake, nggak bisa dibuat palsu saat kamu grogi itu tuh akan berpengaruh dengan gesturmu, akan berpengaruh dengan audiens yang melihatmu secara tidak langsung, dan mereka bakal berpikir bahwa kamu itu grogi. Jadi saat kamu mulai grogi, buatlah keberanian palsu sehingga itu menjadi kenyataan. Kenapa sih teknik ini bisa efektif? Menurut psikologi, ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Saat kamu bertindak seolah-olah kamu tuh udah percaya diri, lama-lama otak kamu percaya hal itu sebagai kenyataan. Otak kita itu tuh nggak bisa bedain antara tindakan yang pura-pura dan tindakan yang asli. Jadi dengan terus-menerus bertindak percaya diri, kita tuh sebenarnya sedang menipu otak kita untuk akhirnya membentuk rasa percaya diri yang asli. Dalam buku The Confidence Code dijelaskan bahwa kepercayaan diri itu lebih banyak dipengaruhi oleh tindakan daripada perasaan. Jadi kalau kamu nunggu sampai ngerasa percaya diri dulu baru mau bertindak,
mungkin kamu nggak akan pernah bergerak maju. Sebaliknya, bertindak dulu, nanti perasaan percaya dirinya nyusul. Ini juga berlaku buat kamu yang ingin memulai hobi baru. Oke, katakan kamu nggak suka baca buku. Coba kamu buat diri kamu tuh secara palsu gitu untuk menyukai buku. Hingga kamu tuh sampai di titik ternyata kamu emang beneran menyukai buku. Begitu juga dengan hobi lainnya. Tapi fake it until you make it ini juga punya batasan gitu. Penting banget untuk tetap jujur pada diri kita sendiri. Jangan sampai kamu terlalu berlebihan sampai melupakan siapa dirimu sebenarnya. Berpura-pura itu seharusnya hanya digunakan untuk memperkuat rasa percaya diri, bukan untuk menutupi kelemahan atau membohongi orang lain. Banyak orang gagal karena mereka terlalu fokus pada menipu orang lain, alih-alih fokus pada pengembangan diri. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara faking dan menjadi diri sendiri. Pada akhirnya, kamu harus jadi versi otentik dari diri kamu sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah merasa hidupmu datar-datar aja, stuck di tempat yang sama dan gak ada tantangan gitu? Mungkin itu tandanya kamu sudah terlalu nyaman dalam zona nyamanmu. Tapi apa kamu tahu, zona nyaman ini sebenarnya bisa jadi jebakan yang bikin kamu tuh berhenti berkembang. Zona nyaman itu emang enak banget karena nggak ada resiko besar, semuanya terasa aman, dan itu tuh kayak terdengar familiar banget gitu. Tapi tanpa sadar, kamu tuh bisa berhenti belajar dan tumbuh. Penelitian menunjukkan bahwa kita hanya benar-benar berkembang ketika kita menantang diri kita sendiri. Think about it. Kapan terakhir kali kamu benar-benar ngerasa excited atau bangga sama pencapaianmu? Biasanya itu terjadi pas kamu mengambil langkah yang bikin nervous. Iya kan? Zona nyaman atau comfort zone adalah keadaan di mana seseorang merasa aman dan tidak terancam karena semua hal yang dilakukan itu udah familiar dan mudah banget dilakukan. Di dalam zona ini, kita cenderung menghindari yang namanya resiko, tantangan, dan perubahan. Meskipun nyaman, berada terlalu lama di zona ini bisa menghentikan perkembangan pribadi kita. Karena kita tuh nggak terpapar pada hal-hal yang memicu pertumbuhan diri kita. Efeknya apa? Efeknya terhadap perkembangan pribadi kita tuh bisa sangat-sangat signifikan. Ketika kita terus berada di zona nyaman, kita tidak terstimulasi untuk belajar keterampilan baru, meningkatkan kemampuan, atau mengejar peluang yang lebih besar. Akibatnya, kita bisa merasa stagnan, kurang termotivasi, bahkan kehilangan rasa pencapaian. Keluar dari zona nyaman memaksa kita untuk menghadapi ketidaknyamanan. Tapi inilah yang seringkali memicu kemajuan, kreativitas, dan peningkatan rasa percaya diri kita. Contoh mungkin dalam kehidupan pribadi kamu. Kamu bangun pagi, terus kamu sholat subuh, terus berangkat sekolah atau kuliah, pulangnya siang katakan, makan siang di kosan atau mampir di warung nasi Padang mungkin. Setelah itu kamu pulang dan kamu sampai di kosan, kamu nonton Netflix sampai malam, dan begitu terus setiap harinya, sehingga itu menjadi kebiasaan yang monoton banget. Tanpa kamu tahu dan tanpa kamu sadar, kamu nggak bertanya gitu, setelah kuliah ini aku bakal gimana ya? Kapan waktu dan di mana aku bisa mencapai semua impianku ya? Kapan waktu aku bisa membanggakan orang tuaku ya? Kapan waktu di mana aku bisa bermanfaat buat orang lain ya? Itu tuh semua nggak kepikir karena kita udah hidup monoton. Contoh, aku pribadi di tahun pertama kuliahku itu monoton banget, kayak nggak bergairah gitu. Akhirnya aku nyoba iseng bikin reels di Instagram di akhir tahun 2023. Terus aku bilang di storyku bahwa target followerku yang bakal ku dapatkan di tahun ini adalah 20.000. Resolusi 2024. Yang pertama, aku bakal journaling setiap hari. Yang kedua, aku bakal mencoba untuk produktif gitu kan. Yang ketiga, aku bakal bikin konten setiap hari. Target aku tahun ini 25.000 followers. Bisa gak? Bisa lah ya. Aku ngomong itu ketika follower di IG ku cuma 300. Dan aku melihat teman-temanku yang followernya di atas 1000 tuh kayak wah banget gitu. Terus aku mikir, gimana kalau aku coba cari pencapaian dari sini? Dan ketika aku fokus, setiap hari ku lakukan, terbukti 2 bulan aku bikin reels itu udah 10.000 yang follow. Cara biar konsisten buat konten gimana bang? Jadi aku lagi ngelaksanain challenge 1830. Itu 1 reel, 8 hashtag, 30 hari.
Kita coba ya. Aku sampai mikir, apakah target aku kerendahan ya? Padahal aku ngomong 20.000 itu tuh kayak nggak mungkin gitu loh. Jadi pelajaran di sini adalah pintu menuju pencapaian itu pasti akan terbuka. Kalau kitanya aja meluangkan waktu 1 hingga 2 jam per hari melakukan apa yang kita inginkan untuk masa depan kita, itu tuh bakal kita dapatkan. Mungkin di 1 tahun pertama kita nggak ngerasain, tapi coba lihat di 5 tahun yang akan datang nanti. Oke, pertama-tama, sadari kalau kamu tuh lagi di zona nyaman. Akui bahwa kamu tuh butuh perubahan. Kadang kita nih takut ngakuin ini karena kita terbiasa ngerasa aman. Tapi kalau kamu nggak mengakui, kamu tuh nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Dan coba kamu tanya ke diri kamu, hal apa yang kamu rasakan sekarang itu tuh stagnan gitu? Apakah ilmu? Apakah kebiasaan sehari-hari? Apakah kesehatanmu stagnan? Kalau iya, kamu tuh bisa mulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Aku cuma mau bilang, keluar dari zona nyaman itu nggak enak banget. Nggak selalu mudah. Tapi worth it banget. Begitu kamu mulai berani ambil resiko, kamu tuh bakal ngerasain manfaatnya. Kamu bisa jadi lebih percaya diri, lebih kreatif, dan yang paling penting, kamu tuh jadi lebih terbuka sama peluang baru. Ini nih yang bikin kamu tuh berkembang secara pribadi dan profesional. Banyak tokoh sukses kayak Steve Jobs, Elon Musk, atau bahkan atlet terkenal yang keluar dari zona nyaman, mereka tuh mencapai hal-hal besar yang mereka inginkan. Kita kasih contoh. Saat Steve Jobs dikeluarkan dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Pada saat itu, Jobs sudah berada di zona nyaman banget. Dia tuh sebagai seorang CEO pada saat itu. CEO yang sukses. Namun setelah perselisihan internal dengan dewan direksi, ia dipaksa meninggalkan Apple. Ini merupakan momen yang sangat sulit baginya. Tapi juga menjadi titik balik yang penting. Setelah keluar dari Apple, Jobs keluar dari zona nyamannya dengan mendirikan perusahaan yang kalau nggak salah namanya itu NXT. Dan pada saat itu juga dia membeli Pixar, sebuah studio animasi kecil yang tidak begitu dikenal pada saat itu. Meski Pixar awalnya hanya fokus pada teknologi grafis, Jobs memiliki visi untuk mengubahnya menjadi perusahaan film animasi besar gitu. Resiko yang dia ambil ini membuahkan hasil besar ketika Pixar meluncurkan Toy Story, film animasi pertama yang sepenuhnya dibuat dengan komputer. Dan kesuksesan itu membangun reputasi Pixar sebagai studio animasi terkemuka, seperti yang kamu lihat sekarang. Steve Jobs juga sering menggunakan pendekatan fake it until you make it. Percaya nggak? Dalam masa-masa awal Apple nih, Jobs sering membuat janji-janji besar atau menciptakan kesan bahwa produk mereka sudah siap dan sempurna. Padahal sebenarnya masih dalam pengembangan. Contohnya, ketika ia memperkenalkan Macintosh pertama pada tahun 1984, Jobs membuat kesan bahwa produk tersebut adalah terobosan besar. Meskipun banyak bagian dari teknologi tersebut masih sedang disempurnakan. Kepercayaan diri Jobs dan cara dia memasukkan kesempatan produk itulah yang membantu menarik perhatian media dan pasar, sehingga menciptakan momentum yang besar untuk Apple. Dalam banyak hal, Steve Jobs keluar dari zona nyaman dengan berani mengambil resiko, bahkan saat gagal ataupun ditolak. So, gimana caranya kita bisa benar-benar keluar dari zona nyaman? Aku mau ngasih kamu beberapa langkah sederhana yang mungkin bisa kamu langsung praktekkan. Yang pertama adalah kamu tuh harus identify zona nyamanmu. Apa yang sudah terlalu lama kamu lakukan tanpa tantangan? Mungkin kebiasaan sehari-hari, mungkin rutinitas yang kamu lakukan ketika di perkuliahan. Coba kamu tanyakan itu. Yang kedua, coba tantangan kecil setiap hari. Kayak misalnya olahraga 15 menit setiap hari mungkin. Meskipun itu hanya jalan-jalan. Atau mungkin kamu bisa baca buku 10 menit dalam 1 hari. Yang penting kecil dan gak banyak menghabiskan waktu. Yang ketiga, fokus sama growth mindset. Percaya bahwa kalau kamu tuh bisa belajar dari setiap tantangan yang kamu hadapi. Percaya bahwa dari tantangan, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Yang keempat, surround yourself dengan orang-orang yang support kamu untuk berkembang. Langsung cut off
orang-orang yang hanya bisa menjelek-jelekanmu. Ingat, perubahan nggak akan terjadi dalam semalam. Tapi langkah-langkah kecil ini bisa bikin kamu bergerak ke arah yang benar. Oke guys, ingat, keluar dari zona nyaman itu adalah proses, nggak perlu buru-buru, tapi pastikan kamu konsisten. Ambil langkah maju setiap hari. Coba tulis di kolom komentar apa satu hal yang kamu rencanakan untuk kamu lakukan dan kamu keluar dari zona nyaman dalam minggu ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. So, see you on the next video.